Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriananda Putri Setiawati dari kelas THPA. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul toleransi beragama. Yuk, langsung aja ke materinya. Perkenalkan kembali, saya Apriananda Putri Setiawati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang toleransi beragama. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pengertian toleransi. Kedua, Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Ketiga, Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Yang keempat, contoh teladan toleransi. Dan yang kelima adalah manfaat toleransi dalam Islam. Poin pertama, pengertian toleransi. 1. Toleransi secara umum. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati baik antar individu maupun antar kelompok. Toleransi ini menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat luas. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama, suku, dan ras. Maka dari itu, sikap toleransi sangat dijunjung tinggi bahkan hingga masuk ke dalam hukum negara. 2. Toleransi dalam pandangan Islam. Dalam Islam, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh memiliki tasahul yang artinya kemudahan. Artinya, Islam memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk menjalankan apa yang ia yakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa ada tekanan dan tidak mengusik ketauhidan. Poin 2, Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Selanjutnya, kandungan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yang pertama, penegasan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi SAW dan umat Muslim berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang musyrik. Begitu pula dengan cara beribadahnya. Yang kedua, setiap umat Muslim harus bertekad dan berusaha secara sungguh-sungguh dan senantiasa meyakini kebenaran agama Islam yang dianutnya, serta mengamalkan seluruh ajarannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, anjuran untuk bertoleransi yaitu dengan saling menghormati dan menghargai dalam memeluk suatu keyakinan atau akidah. Poin ketiga, Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Pertama, Quran Surat Yunus ayat 40, yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua, Quran Surat Yunus ayat 41, yang artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Selanjutnya, kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Yang pertama, manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua, yaitu 1. Umat yang beriman kepada Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan 2. Manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua hal termasuk sikap dan perilaku orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Begitu juga sikap dan perilaku orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa kepadanya. 3. Orang yang beriman harus tegar dan tegas atas pendirian dan keyakinannya, meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Selanjutnya, keterkaitan antara kerukunan dan toleransi dengan Quran Surat Yunus ayat 40-41. Quran Surat Yunus ayat 40-41 berisi perintah bagi umat Islam untuk bersikap toleransi. Toleransi berkaitan erat dengan kerukunan, sehingga semakin tinggi sikap toleransi seseorang, maka akan terwujud sikap kerukunan. Melalui sikap saling menghormati dan menghargai, maka tidak mengganggu ibadah umat agama lain, sehingga kerukunan bagi sesama umat Islam kepada umat agama lain dan juga antara umat beragama dengan perintah akan dapat terwujud. Umat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia merupakan penentu utama kerukunan beragama.
Oleh karena itu, sikap toleransi dan kerukunan tersebut dapat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menjadi modal utama dalam melakukan pembangunan nasional. Poin keempat, contoh teladan toleransi dari Rasulullah. Pada saat Rasulullah tiba di Madinah, Rasulullah melihat berbagai macam perbedaan di sana. Tidak hanya perbedaan etnis, namun juga terdapat perbedaan agama. Ada penduduk yang beragama Islam, ada pula yang beragama Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin. Hal tersebut membuat Rasulullah menerbitkan sebuah piagam, yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan dokumen politik resmi pertama yang membicarakan prinsip kebebasan beragama. Di dalamnya terdapat penegasan toleransi beragama untuk saling menghormati antar agama dan tidak menyakiti serta melindungi anggota-anggota yang terikat Piagam Madinah. Poin kelima, manfaat toleransi dalam agama Islam. Yang pertama, mempererat silaturahmi. Yang kedua, melatih diri untuk saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, meningkatkan rasa persaudaraan. Yang keempat, tidak membuat diri merasa paling benar. Yang kelima, meningkatkan keimanan. Dan yang terakhir adalah menghindari perpecahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.